dengan saya Oki tentunya di channel kita Pesulap Keliling. Masih edisi yang sama, kita akan bermain dengan ramal tarot. Nah, kali ini kita kedatangan seorang, bukan kedatangan, malah saya bertamu ke apotek yang megah sekali nih. Ini kayak mall di sini. Gede banget beneran. Jadi ini ada di Pagar Alang Banyumas ya. Bener, di Apotek Pagar Alang. Apotek Pagar Alang Banyumas, dan ketemu dengan YouTuber viral nih, Apoteker Yana. Oke, silakan kenalin dulu dong siapa semuanya. Baik teman-teman, ketemu lagi bersama saya Apoteker Yana. Kali ini saya kedatangan tamu besar nih. Tamu besar. Medicine senior di tempat saya. Gitu. Namanya Oki. Yes. Sebenarnya nama terbangnya itu Oki Fumo. Banyak cerita di balik itu. Dan sekarang Oki sedang membangun YouTube channel yang saya rasa kontennya keren habis. Thank you. Oke, sekarang ini kan kebetulan kita sedang bersama Apoteker Yana, tentunya tahu tentang kesehatan dan segala macam ya. Dan kita lagi dalam masa pandemi. Benar. Nah, kita akan bahas tentang corona nih bersama seorang Apoteker Yana. Karena di konten saya sebelumnya saya sudah pernah meramalkan tentang corona berakhir. Oh, pernah? Pernah. Saya ramalkan itu, tapi terjadi di bulan Juni ini, di bulan Juni kemarin. Itu saya meramalkan bahwa ada pemulihan kestabilan ekonomi. Cuman belum ada akhir dari corona. Gitu loh. Nah, sekarang kita mau nanyain sama Apoteker Yana langsung. Nanti sebelum saya mau bacain tarot dulu. Nanti hasil tarot saya akan dikomentarin Apoteker Yana nih. Bagaimana sih menurut pendapat dari sisi medis ya, bukan dari sisi mistis ya. Oke. Langsung aja. Kita akan coba ramal dulu ya. Tapi kita akan ramal corona bersama Apoteker Yana di sini. Sekarang sudah ada kartu tarot, artinya saya akan kocok kartunya untuk segera mengetahui nih gambar-gambar apa saja yang akan keluar tentang corona, akhir dari corona yang akan kita bahas di sini bersama Apoteker Yana. Oke? Nah, tapi sebelum itu jangan lupa nih subscribe channelnya Apoteker Yana di sini nih ya. Bawah ya. Boleh, di mana jangan pindah, nanti saya pusing edit ya. Teman-teman jangan lupa ketika teman-teman mau mengetahui masalah kesehatan, ingin mencari informasi lebih lanjut, gak ada salahnya mampir ke channel saya. Di channel saya dibahas beberapa macam-macam ya mengenai permasalahan kesehatan yang sering dialami oleh teman-teman sekalian. Nah, secara umum saya jelaskan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya di Apoteker Spasi Yana. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe, share juga channel Oki. Asik, aku di bawah ya. Iya dong. Oke guys, jadi kayak gitu ya. Jadi kita di sini kebetulan ada narasumber yang luar biasa, seorang YouTuber juga, Apoteker Yana, dan viral sekali ya kontennya ya. Sampai saya juga nonton, saya jadi pengen beli tuh. Apa? Yang magic intinya ya. Kamu kalau nggak percaya nih channelnya ya, diklik itu kalian nanti jadinya pengen beli beneran. Karena ini efeknya luar biasa, jadi kayak cantengan gitu kan. Saya pernah cantengan, saya lihat kontennya, jadi tahu cara menyembuhkannya gitu loh. Luar biasa. Memberikan manfaat. Iya, betul sekali. Oke guys, sekarang kita kembali lagi. Kita akan coba kocok kartunya untuk segera mengetahui nih gambar-gambar. Saya juga penasaran teman-teman, sebenarnya kalau ramal itu bener nggak sih? Sebenarnya betul nggak sih dari sisi tenaga kesehatan? Betul. Oke. Jadi Apoteker Yana, ini saya di sini ada 78 kartu. Jadi kartu apa ini namanya? Kartu tarot. Kartu tarot. Jadi kartu tarot ini itu berasal dari Italia dulunya. Oh gitu. Ya, terus dikembangkan, banyak yang suka dan banyak kebetulan atau kebenaran bisa juga. Karena saya memainkan ini dari tahun 2010 aja. Luar biasa, maksudnya saya belajar membaca ini banyak banget yang kita ungkap dari kartu tarot. Jadi sesuatu yang kita ungkap ya. Ini percaya nggak percaya, ini hanya tontonan kalian aja ya guys ya. Kita akan ngocok kartunya. Tapi kalau dalam kartu tarot itu pasti beda-beda ya? Beda-beda dong. Jadi mungkin ada kemungkinan sama dapat kartu yang kita ramalkan sebelumnya, ada kemungkinan beda. Iya. Oke, kita akan ambil berapa kartu? 3 kartu. 3 kartu. Oke. 1, 2, dan 3. 3 kartu di sini kita ambil. Ngacak ya? Ngacak. Kita akan bacakan kartu pertama dulu. Ya, di sini saya akan membahas tentang meramalkan tentang akhir corona. Bisa dilihat digambarkan di sini ada bola dunia. Ada bola dunia dipegang oleh seseorang sambil memegang batang pohon. Ini menggambarkan bahwa seluruh dunia sekarang sudah
meningkatkan kewaspadaannya lebih tinggi daripada sebelumnya. Bisa dilihat dari batang pohonnya lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi peningkatan kewaspadaan, ada Bola Dunia menggambarkan bahwa seluruh dunia sudah melakukan ini untuk protokol dan kayak sepak bola aja sekarang tanpa penonton, tapi tetap jalan ya kan olahraga, dan kewaspadaannya lebih tinggi, dan ada hal yang dilakukan bukan oleh satu pihak saja, tapi seluruh dunia di sini sudah menjalankan. Oke, itu pertama tentang corona ya. Kartu kedua, oke, bisa digambarkan di sini kelihatan ya, ada timbangan, artinya keseimbangan, ada materi, artinya ekonomi. Ini menggambarkan ada keseimbangan ekonomi yang mulai perlahan jalan lagi, ya. Bisa digambarkan di sini ya. Ada seseorang yang nggak memegang timbangan, dan di antaranya ada beberapa koin atau bola bintang mengitari orang tersebut ya. Di sini saya melihat ada keseimbangan ekonomi untuk beberapa waktu ke depan. Dan di sini bisa dilihat ada seseorang, banyak piala, ada ada orang, ada ular, ada wanita, ada harta, perhiasan dan lain-lain. Ini saya melihat di sini ada orang-orang sekarang ini akan lebih cenderung menghabiskan banyak materinya, atau mencari banyak materinya akan lebih sulit dari sebelumnya. Sebelum ada pandemi dan sekarang setelah ada pandemi ini akan sedikit ada perbedaan untuk mencari mengais rezekinya. Dan di sini saya belum melihat, di 3 kartu ini saya belum melihat akhir dari corona. Jadi kita pengen tanya langsung ke ahlinya. Kita tanya langsung ke Apoteker Riana, bagaimana sih pendapatnya tentang corona ini, kapan sih berakhirnya ya? Ini kan pertanyaan kita di benak kita, ini kapan sih berakhirnya? Soalnya ini udah new normal tapi masih gini-gini aja. Jadi kita kan pengen terlepas dari masker, kita pengen terlepas dari himbauan berkumpul. Padahal kan berkumpul itu baik, silaturahmi ya. Baik. Nah, itu kenapa sih, kapan sih berakhirnya? Kita pengen salaman dengan teman kita, pengen orang tua kita, peluk orang tua kita, tapi kan sekarang sudah mulai jaga jarak ya kan. Nah, kita langsung aja tanyakan ke Apoteker Riana. Dari kartu yang saya buka ini, bagaimana pendapat Apoteker Riana? Silakan. Oke, baik. Sebenarnya seperti ini, teman-teman. COVID-19 kita tahu ya, ini musibah yang mungkin fenomenal. Kenapa? Karena baru pertama kali satu Indonesia itu sekolah diliburkan yang cukup lama karena pandemi ini. Karena apa? Karena pemerintah sangat waspada akan penularannya. Jadi itu sangat cepat menularnya, sangat mudah menularnya. Maka langkah-langkah strategis diambil oleh pemerintah dalam rangka untuk memutuskan rantai dari COVID-19. Nah, kalau untuk memprediksikan kapan selesainya, wah sangat susah. Kenapa? Karena virus sendiri itu susah sekali hilang dari permukaan bumi. Sebagai contoh gini teman-teman. Teman-teman tahu cacar ya? Cacar tahu. Cacar dari zaman dahulu kala sampai sekarang tetap ada. Iya bener ya. Nggak bisa hilang. Dari zaman nenek saya juga. Ada. Makanya kalau untuk memprediksikan kapan selesainya itu akan sangat susah. Yang ada adalah kita mengantisipasinya atau kita waspada dengan virus corona dengan cara satu yang dianjurkan oleh pemerintah adalah sekarang harus wajib menggunakan masker. Gitu. Tapi gimana? Kalau misalnya virus corona ini, kalau Apoteker Riana bilangnya bahwa kecacar aja dari dulu sampai sekarang tetap ada. Berarti virus corona mungkin sampai ke depannya pasti masih ada. Ada. Cuman apakah ini akan menjadi sesuatu yang akan menjadi penyakit biasa kelak? Jadi maksudnya kita udah punya antibodi sendiri dan kita akan pasti tertular sebelum itu. Apa gimana? Tidak semua orang tertular. Hanya saja seperti ini. Sampai sekarang vaksin sedang masih digodok, masih digarap, masih diteliti. Seandainya vaksinnya sudah ketemu atau sudah ditemukan, mungkin itu bisa mengatasi dari COVID-19 ini. Nah, hanya saja sampai sekarang karena belum ditemukan vaksin yang spesifik ya untuk COVID-19, maka yang bisa kita pergunakan atau antisipasi adalah kita gunakan tindakan preventif atau pencegahan. Salah satunya seperti yang dipromosikan oleh pemerintah dan petugas kesehatan, yaitu masker itu wajib hukumnya. Jangan menggampangkan masker, karena terbukti dengan kita memakai masker itu menurunkan rate of infection-nya. Jadi angka kejadian infeksi itu bisa turun hanya kita menggunakan masker saja. Jaga kebersihan itu otomatis, tapi yang paling utama, paling penting adalah masker. Karena apa? Karena ketika kita bisa menerapkan seperti kemarin yang dilakukan oleh pemerintah, tidak sepenuhnya salah. Misal seperti PSBB dan lain-lain. Oke, PSBB diperlakukan, tapi ketika PSBB selesai, otomatis dari luar orang datang dari wilayah itu dia juga bisa keluar lagi, itu kurang efektif. Karena PSBB itu kayak gini.
ketika kamu itu mau menghentikan masalahnya, ya harusnya dari akarnya itu diselesaikan. Iya. Dari COVID-19-nya harusnya diselesaikan. Hanya pembatasan jarak skala besar. Pemberlakuan PSBB itu tidak bisa menjadi solusi, menurut saya pribadi tidak bisa mensolusikan untuk menghindari kita dari COVID-19. Kenapa? Karena misal PSBB dilakukan sekian hari, tapi setelah PSBB selesai otomatis semua jalan dibuka lagi, banyak orang berdatangan, sama aja bohong ya? Sama aja. Maka yang paling penting tindakan preventifnya adalah gunakanlah masker. Tapi tidak sepenuhnya PSBB salah, karena memang PSBB terbukti bisa menghentikan rantai dari COVID-19. Cuma menurut saya tidak bisa sepenuhnya itu bisa menyelesaikan persoalan COVID-19. Jadi banyak tindakan-tindakan yang harus kita lakukan sebagai tindakan kita dalam rangka memutuskan rantai COVID-19. Sebenarnya pemerintah juga sudah sangat baik sampai melibatkan RT RW sebagai gugus COVID-19 sekarang. Jadi ketika ada orang yang mungkin dicurigai dia ke arah COVID, dari gugus RT ke RW ke desa lalu ke kecamatan ke kabupaten sampai ke atas, itu langsung informasinya itu sampai. Jadi penanganannya sangat cepat. Pemerintah juga sangat baik dalam menangani, geraknya cepat gitu Ki. Tapi untuk mensolusikan atau misal saya tadi ditanya kapan selesainya, nggak bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi. Karena dari cacar sendiri dia nggak bisa selesai sampai sekarang, walaupun sudah ditemukan vaksinnya. Ya, apalagi COVID-19 yang vaksinnya sendiri dia belum ditemukan. Yang ada kita harus mengantisipasinya dengan minimal kita kemana-mana menggunakan masker, jangan gampangkan masker karena masker sangat efektif dalam menangkal atau memutuskan persebaran dari COVID-19 ini. Vitamin juga penting ya? Penting banget. Tapi kenapa semakin mahal sih vitamin? Enggak juga. Banyak vitamin yang murah, cuma mungkin kemarin vitamin yang murah memang sudah habis di pasaran, tersisa vitamin yang mahal. Teman-teman kebetulan belinya vitaminnya tinggal kebagian yang mahal, karena vitamin yang murah biasanya sudah diborong orang. Bukan nih loh, merek yang sama dulu harganya sekitar 5.000, sekarang jadi 20.000 gitu loh. Saya nggak bisa jawab. Ya, intinya gini, kenapa obat naiknya drastis gitu ya? Karena mungkin dari kelangkaan. Kemarin itu langka sekali obat-obatan, apalagi yang mengandung vitamin C dan E. Jadi ketika kemarin diberi informasi vitamin C itu bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh, vitamin C dan E ya, maka masyarakat kemarin berbondong-bondong mencari, akhirnya di mana-mana kosong. Ketika kosong seperti itu biasanya boom ekonomi berlaku. Ketika barang kosong, permintaan banyak, maka harganya dia melambung tinggi. Betul. Nah, biasanya yang jadi sasaran itu apotek. Loh, kenapa apotek jualnya tinggi sekali? Karena memang dari sananya sudah tinggi teman-teman. Jadi bukan kita yang bermain mengenai harga, maaf, tapi memang dari sananya memang sudah naik, dari bahan bakunya sudah naik, semuanya naik. Yang suka bikin status apotek ini mahal banget, apotek ini mahal banget. Iya. Ini bukan karena apoteknya sendiri udah dia yang bikin mahal. Karena kelangkaan. Contoh kemarin hand sanitizer kenapa bisa mahal sekali? Karena memang bahannya sendiri itu sudah sangat mahal sekali. Kemarin naiknya drastis. Oke, seperti kita ketahui teman-teman, hand sanitizer itu kan bahan dasarnya adalah alkohol. Kemarin harga alkohol itu memang melonjak sangat tinggi. Entah siapa yang bermain, saya tidak tahu, karena di apotek pun dapatnya itu juga sudah sangat tinggi. Mahal, tapi lagi-lagi yang jadi sasaran adalah apotek A menjual hand sanitizer harganya sangat tinggi. Itu memang karena dari sananya sudah tinggi. Bukan kita yang beli murah, kemudian dijual dengan harga tinggi, itu nggak sama sekali. Karena kita pun ya memang sangat kesusahan, kita sendiri sebagai apotek rumah sakit itu sangat susah mencari kemarin hand sanitizer, susah, masker susah. Dan sampai sekarang pun masker harganya masih tinggi, walaupun sudah turun. Oke. Seperti semula. Saya setuju, soalnya saya tuh senangnya gini, nanya langsung sama pakarnya, jadi nggak nonton di media-media yang suka nakut-nakutin isinya ya kan. Itu loh. Nah, tidak sepenuhnya salah. Betul. Kenapa? Karena media pun harusnya memang seharusnya dia memberitakan yang benar. Dan saya rasa media pun nggak sepenuhnya salah. Kenapa? Karena memang keadaan saat ini mengenai corona ya seperti itu. Memang angka kejadiannya dia tinggi karena penularannya sangat mudah. Seperti itu. Jadi bisa juga dengan media seperti itu, teman-teman atau masyarakat bisa lebih waspada lagi mengenai virus ini. Seperti itu. Oke. Kayak gitu guys ya, perbincangan kita dengan Apoteker Riana luar biasa sekali. Dan tadi kita udah ngebahas dari tarot kita ya. Tarot kita dibahas juga tentang corona, pendapatnya Apoteker Riana yang sangat luar biasa membuka pikiran kita dan berfaedah tentunya ya. Kayak gitu guys, dan jangan lupa subscribe channelnya.
subscribe channel saya di Apoteker Spasiana. Bagi teman-teman yang ingin tahu masalah kesehatan, saya cantumkan juga nomor WA saya di situ. Silahkan WA. Cuma maaf, biasanya slow respon karena semakin banyak beban yang sedang saya kerjakan, termasuk di COVID-19. Ya, lagi ngurus banyak ngurus ya. Iya betul. Luar biasa, thank you, mudah-mudahan terhibur dan jangan lupa subscribe channel kita Pesulap Keliling ya. Karena percaya atau nggak percaya, ketika kalian klik tombol subscribe tanpa disuruh, tanpa diperintah, ngeklik sendiri tombol subscribe itu membuat kalian jauh lebih baik lagi dan apapun yang kalian inginkan di tahun ini bisa tercapai. Nggak percaya? Coba aja. Terima kasih, saya Oki dan Apoteker Riana. Salam magic.